atau ada laporan dari masyarakat? Ya, terkait itu kalau untuk laporan kami sering Pak mendengar, bukan hanya di Kutai Barat saja. Sebagai efek jerah, sebagai percontohan, mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi yang melakukan tindakan menangkap ikan dengan melakukan penipuan. Kami sosok ditentukan datang. Jadi nanti kami tinggal menghubungi ke Bapak aja ya, komunikasi selanjutnya ke Bapak kapan pasti datang sampaikan ke Pak aja gitu ya. Setelah ini Bapak bisa ya keterangannya secara operasi ini kabelnya dirangkaikan ke sini, menyalakannya itu diinjak dan pedalnya itu ya, pedalnya dicelupkan ke air, setelah ikan muncul baru ditombak langsung karena sudah ada rangkaian sebelumnya. Entah ini min atau plus ya kita tidak paham, nanti ahli yang menjelaskan. Ini termasuk mesin Pak ya? Saya Andreas Pak dari Sendawar, ini Pak Johan dari SNM, Pak Budi dari Sekuritikan. Bisa dijelaskan? Pengawas perikanan ahli muda di bidang pengawasan PSDKP di Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Terkait kegiatan ini, jadi sebelumnya memang mendapat banyak laporan gitu ya, ada masyarakat yang melakukan illegal fishing, terutama untuk di perairan umum kan dari setrum maupun racun gitu. Nah dari hasil itulah kami berkoordinasi dengan Pak dari Polair Kutai Barat terkait untuk pelaksanaan di lapangan. Kenapa? Karena yang tahu persis kondisi perairan itu kan beliau-beliau yang ada di sini. Jadi kami menggandeng dari Polair pada saat giat operasinya. Sedangkan untuk pelaksanaan operasi itu kita lakukan dua malam. Jadi memang yang malam pertama izin Pak Kasat itu kan ke arah Melak itu kita nyisir, tapi malam itu kita belum membuahkan hasil. Kemudian kita kembali ke sini dan pada malam kedua kita coba menyisir ke arah hilir ya, ke arah Muara Pahu. Rencana memang mau ke Muara Pahu sama ke Penyinggahan. Nah di malam yang kedua itu kita sempat juga selain yang tersangka tadi kita sempat juga melakukan pengejaran, tapi memang dari Medan mereka lebih tahu persis, jadi mereka bisa menyelinap ke sungai-sungai kecil, sedangkan armada kita tidak bisa mengejar sampai ke situ. Jadi hanya memperoleh satu tersangka. Setelah itu karena kondisi cuaca itu hujan sangat deras. Jadi untuk safety kami di lapangan, akhirnya kami merapat ke Muara Pahu. Nah begitu ini baru kita keesokan harinya baru kita kembali ke Polair. Jadi ini adalah penangkapan atau pengaman tersangka itu dilakukan oleh teman-teman dari Polair Kutai Barat. Setelah pelimpahan untuk proses penyidikannya itu kami dari Dinas Perikanan Provinsi nanti yang melanjutkan sampai dengan ke P21 atau ke tahap 2, yaitu menyerahkan lagi nanti tersangka dengan barang buktinya itu ke kejaksaan. Karena kami di tingkat provinsi nanti memang berurusannya itu di Kejaksaan Tinggi Pak di Samarinda. Tetapi dari kasus sebelumnya itu nanti untuk proses peradilan selanjutnya mungkin di Kejaksaan Negeri di Kutai Barat. Untuk modus operandinya ya memang untuk sementara ini masih perlu pendalaman ya, karena juga ini masih proses ya. Jadi mungkin untuk modus nanti karena juga
pemeriksaan saksi-saksi apa segala macam juga kan belum semua kita periksa ya. Nantilah kita dikabarkan ya untuk modusnya. Atau ada laporan dari masyarakat? Ya, terkait itu kalau untuk laporan kami sering Pak mendengar, bukan hanya di Kutai Barat saja, tapi di hampir di semua perairan umum itu laporan dari masyarakat yang kita temui dari full bucket ya namanya, kita turun ke lapangan itu keluhannya sama Pak. Kalau di perairan umum terkait penyetrum sama racun. Jadi yang kita temui nelayan-nelayan yang hanya menggunakan alat tangkap rengge, jala, semuanya sama keluhannya, banyak penyetrum. Nah dari hasil itulah kita melakukan operasi di Kutai Barat. Karena kemarin memang saya janji sama Pak Kasat juga, izin Pak nanti kami selesaikan dulu kasus. Sama juga kasus penyetruman di pasir, setelah selesai, tahap 2 selesai, kami geser ke Kutai Barat. Nah itulah kenapa kita lakukan giat operasi itu. Mengenai pelaku Pak, apa inisialnya, terus usianya, pekerjaannya Pak? Kalau inisialnya S, S. kemudian pekerjaannya memang nelayan, terus usianya 38 tahun. Ya. Proses sampai dengan saat ini, jadi setelah pelimpahan dari Polair ke kami akan dilanjutkan dengan proses penyidikannya. Itu akan kami lakukan di sini. Setelah semua pemberkasan selesai, dari tersangka, dari ahli nanti kita akan ambil dari sini, ada ahli perikanan, ahli listrik. Setelah semuanya selesai, baru kami bergeser ke Samarinda untuk memasukkan berkas tahap satunya akan ke Kejaksaan Tinggi Pak. Sebagai efek jerah, sebagai percontohan, mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi yang melakukan tindakan menangkap ikan dengan melakukan penyetruman.